Oke guys, kembali lagi dengan aku Kristo Hiu. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas lagi sebuah kasus yang menurut aku cukup menarik karena kasus ini menceritakan seorang gadis yang menghilang. Dan sampai sekarang gadis itu belum ditemukan guys. Tetapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, komen dan share video aku supaya YouTube channel aku bisa lebih berkembang dan aku bisa lebih semangat lagi untuk upload video-video menarik setiap hari guys. Dan kita langsung aja ke videonya. Oke guys, kita langsung aja. Jadi kasus ini menimpa seorang gadis bernama Carly Guse. Jadi Carly Guse ini adalah seorang gadis berusia 16 tahun. Dia lahir di California. Dia adalah seorang siswi sekolah menengah yang baik, dia juga cantik dan dia sangat populer di sekolahannya. Carly memiliki berat badan 52 kg dan tinggi badan 173 cm guys. Dia mempunyai mata yang biru dan rambutnya pirang. Orang tua Carly sudah bercerai ketika dia berumur 2 tahun dan pada awalnya Carly tinggal bersama ibunya. Akan tetapi ketika ibunya menikah lagi dan ibunya ingin pindah ke Nevada, Carly tidak ingin ikut. Dia tidak ingin pindah sekolah, jadi dia ingin menetap di kota itu dan dia memutuskan untuk tinggal bersama ayahnya. Tetapi karena ayahnya sudah menikah juga, jadi dia tinggal bersama ayah dan ibu tirinya guys. Singkat cerita, pada malam tanggal 12 Oktober tahun 2018, Carly meminta izin pada pagi harinya untuk pergi menonton pertandingan bola. Tetapi pada malam harinya dia pergi ke pesta temannya dan di situ dia bertemu pacarnya dan dia menghisap marijuana bersama pacarnya Dono. Jadi marijuana ini ganja guys, jadi sama dengan ganja. Jadi jika kita menghisap marijuana itu bisa menyebabkan efek khayal dan kita terbang, fly orang bilang itu dan membuat kita berimajinasi hal-hal yang aneh guys. Itu menurut yang aku baca guys, karena aku juga nggak pernah mencoba marijuana atau ganja guys. Jadi pada malam itu Carly merasa dia sudah agak tidak beres. Dia merasa ada yang tidak beres dengan dirinya dan dia merasa ketakutan dan dia berkhayal, berimajinasi yang aneh. Dia pun merasa agak pusing dan dia menghubungi ibu tirinya yaitu Melissa untuk menjemputnya. Dan dia meminta agar ibunya tidak mematikan telepon karena dia merasa ada yang tidak beres. Tetapi karena di perjalanan ibunya melewati tempat yang agak kurang bagus jaringan sinyalnya dan telepon pun terputus. Hingga ketika ibunya sampai di situ, Carly sudah tidak ada. Dia sudah pindah ke tempat lain, itu kurang lebih sekitar 2 km dari tempat pesta tersebut. Dan ibunya pun langsung bergegas untuk menjemput Carly ke situ. Dan di situ ibunya menemukan Carly sudah dalam pengaruh marijuana. Tetapi karena Melissa, ibu tirinya ini mengetahui bahwa sebelumnya Carly juga sudah pernah menghisap marijuana. Jadi Melissa tidak marah kepada Carly dan dia membawa Carly untuk pulang. Sesampainya di rumah, ayahnya membukakan pintu. Jadi ayah Carly membukakan pintu itu sudah dalam kondisi agak sedikit mabuk karena ayahnya baru saja menonton pertandingan football sambil meminum bir. Jadi ayahnya sudah agak sedikit mabuk ketika Carly dan ibunya sampai di rumah. Dan ibu tirinya yaitu Melissa langsung mengantarkan Carly ke kamarnya. Dan di kamar Carly mulai berbicara yang aneh. Dia mengatakan kepada ibunya untuk jangan membunuhnya dan dia berbicara kalau dia melihat hal-hal yang aneh, dia merasa ketakutan dan secara diam-diam Melissa mengambil handphone dan merekamnya. Tetapi agar tidak ketahuan, Melissa meletakkan HP dan dia membuat video recorder diletakkan di saku bajunya. Jadi rekaman itu tidak diketahui oleh Carly. Dan melihat hal itu, Melissa pun khawatir untuk meninggalkan Carly. Jadi dia tidur di kamar Carly, Melissa tidur di situ. Dan keesokan paginya sekitar pukul 5.30 Melissa terbangun dan dia melihat
Carly masih tertidur pulas di sebelahnya, dan melihat itu Melissa pun kembali tidur. Tetapi pada pukul 7.30 Melissa terbangun dan melihat Carly sudah tidak ada di sampingnya guys. Dan Melissa pun langsung mencari Carly, dan dia melihat, dia turun ke bawah dan dia melihat bahwa pintu depan rumah mereka sudah terbuka. Dan anehnya Carly tidak pergi membawa handphonenya, jadi dia pergi tapi handphonenya ditinggal. Itu cukup aneh karena anak seusia Carly itulah anak-anak yang biasanya tidak bisa jauh dari yang namanya handphone ya guys. Jadi Carly langsung memberitahukan kepada Melissa langsung memberitahukan kepada ayah Carly bahwa Carly menghilang, dan ayahnya langsung menelpon ibu kandung dari Carly, dan ibu kandungnya cukup kaget kok bisa menghilang gitu, dan ibunya langsung berangkat dari Nevada untuk kembali ke California. Dan mereka pun langsung menghubungi polisi, dan polisi pun langsung mencari Carly menggunakan mobil, lalu menggunakan anjing pelacak, dan mereka juga sampai mengeluarkan helikopter untuk mencari Carly. Tetapi Carly tidak ditemukan guys. Dan di situ ternyata ada tetangga, yaitu tetangga mereka itu melihat bahwa pagi-pagi sekitar pukul 6.30 itu melihat Carly berjalan keluar itu sambil melihat ke atas dengan membawa selembar kertas. Itu terakhir mereka melihat Carly. Dan menurut keterangan saksi tersebut, polisi pun mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Jadi polisi menginterogasi saksi mata tersebut dan Melissa. Tetapi anehnya keterangan yang diberikan oleh saksi mata itu, yaitu tetangga mereka tadi, itu sangat berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Melissa. Karena ketika polisi mengatakan terakhir kali Carly menggunakan pakaian apa, dan jawaban Melissa itu berbeda dengan jawaban saksi mata yang melihat Carly terakhir kali. Dan itu pun menimbulkan kecurigaan dari polisi. Dan kasus ini belum bisa dipecahkan itu sampai sekarang guys. Jadi pada saat itu polisi langsung meminta agar Melissa menunjukkan pakaian-pakaian apa sih yang ada di lemari Carly, dan melihat di tempat pakaian kotor apakah Carly sudah mengganti pakaiannya, karena kan menurut keterangan Melissa dan saksi mata yang melihat terakhir kali itu pakaiannya berbeda. Jadi apakah Carly ketika bangun langsung mengganti pakaian atau gimana? Tetapi Melissa mengatakan kepada polisi dia tidak ingat apa-apa saja pakaian yang dimiliki oleh Carly. Ini cukup aneh ya guys, karena bagaimanapun Melissa ini adalah ibu tiri dari Carly, dan mereka sudah tinggal bersama itu kurang lebih hampir 10 tahun guys. Dan aneh kalau dia tidak tahu pakaian-pakaian apa saja yang dimiliki oleh Carly. Jadi singkat cerita, karena Carly belum ditemukan juga guys, sehingga suatu ketika ibu Carly, ibu kandungnya, ayah kandungnya, dan ibu tiri dari Carly itu diundang ke sebuah stasiun TV, dan kebetulan pembawa acaranya itu adalah seorang psikolog, dan dia ingin mendengarkan rekaman recorder yang direkam oleh ibu tiri Carly, yaitu Melissa, karena dia ingin tahu apa sih percakapan yang ada ketika malam sebelum Carly menghilang. Tetapi ibu tiri dari Carly itu awalnya tidak ingin menunjukkan, karena dia mengatakan itu tidak ada hal-hal penting yang bisa dijadikan bukti di situ. Tetapi karena seorang psikolog ini mengatakan bahwa dia sering menangani kasus-kasus seperti itu, dan dia dari pembicaraan saja dia bisa tahu obat apa sih yang dikonsumsi oleh Carly. Kemudian dia mendengarkan rekaman yang ada tersebut, dan di situ terdengar dia menjelaskan bahwa pada rekaman itu terdengar bahwa Carly mengatakan kepada Melissa jika pada pagi hari dia terbangun dan dia sudah meninggal, apakah Melissa akan menghubungi 911. Dan di situ sebenarnya Melissa bisa menghubungi, tetapi pada waktu itu Carly meminta, tetapi Melissa tidak menghubungi 911 guys. Dan anehnya pada waktu itu
uh, Melissa dalam percakapan itu ada mengatakan kepada Carly dengan suara yang agak keras. Dia mengatakan bahwa hanya orang bodoh yang mau menjadi ibumu, seperti itu. Dalam bahasa Inggris guys, aku nggak bisa bahasa Inggris, jadi aku hanya terjemahan bahasa Indonesia guys aku sampaikan. Jadi dari menghilangnya Carly itu ada beberapa teori yang dispekulasikan oleh orang-orang. Yang pertama, Carly Guse memang diculik ketika dia berjalan di pagi hari. Karena Carly ini kan seorang gadis yang cukup cantik, dia juga tidak terlalu berat ya guys, karena dia cuma punya berat badannya itu 52 kg, dan saya rasa itu bukan sesuatu yang berat kalau untuk diangkat seorang pria, karena pria bisa mengangkat beban lebih dari itu guys. Itu teori yang pertama. Kemudian ada teori yang kedua bahwa Carly ada seorang pecandu obat-obatan terlarang dan dia kabur agar bisa mengkonsumsi obat-obatan dengan bebas. Itu teori yang kedua. Tetapi ada teori yang ketiga, yaitu teori yang disampaikan oleh ibu kandung dari Carly, yaitu teori yang ketiga, mungkin pada hari tanggal 13 Oktober ketika Melissa bangun dan dia melihat Carly sudah tidak bernyawa dan Carly meninggal karena overdosis, dia dan ayahnya panik dan mereka menyembunyikan tubuh Carly. Itu menurut teori dari ibu Carly, karena sambil mengatakan teori itu, ibu Carly sambil menangis, dia sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Dan sampai hari ini guys, Carly Guse belum ditemukan. Dan beberapa waktu yang lalu sempat dihebohkan karena ada seorang YouTuber yang sedang berjalan ke wilayah terpencil. Dia melihat ada seorang gadis. Jadi seorang YouTuber sedang berjalan menggunakan sepeda ke daerah terpencil, menemukan seorang gadis di hutan sendiri, dan waktu itu dia juga menyangka kalau wah itu adalah Carly Guse. Tetapi ternyata setelah dibawa ke polisi dan ternyata itu bukan Carly Guse guys. Dan mungkin sekian pembahasan video ini dari aku, karena aku akan melakukan riset lagi apa sih yang terjadi sebenarnya dengan Carly Guse dan bagaimana kabar terbaru tentang Carly Guse. Jadi kalian jangan lupa subscribe channel aku, karena kalian bisa tahu apa selanjutnya kisah dari Carly Guse ini. Karena kalau aku sudah melakukan riset dan aku menemukan sesuatu yang aneh, maka aku akan langsung buat video. Dan jika kalian subscribe, kalian akan bisa tahu pertama video-video yang aku upload guys. Dan sekian video dari aku, sampai jumpa, bye bye.